Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa sih itu kimia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, sebenarnya misalnya kita punya air. Kemarin kan dijelasin contoh air. Nah, air itu dia terbentuk begitu saja atau ada atom-atom penyusunnya? Ada atom-atom. Ada atom-atom penyusunnya ya. Nah, sebenarnya di alam semesta ini itu semuanya tersusun atas atom-atom. Nah, sebenarnya siapa sih yang pertama kali menemukan atom-atom itu? Oke, sekarang kita akan bahas ya. Yang pertama, penemuan atom itu sebenarnya sudah diawali oleh seorang filsuf Yunani, yaitu yang bernama Demokritus, dan dia punya murid namanya Leucippus. Nah, Leucippus ini merumuskan garis besar teori atom yang kemudian dikembangkan oleh Demokritus. Demokritus menyatakan bahwa materi itu bersifat kontinum, artinya di setiap materi itu bisa terbagi-bagi sampai suatu unsur yang paling kecil. Kemudian beberapa tahun berikutnya ada seorang ilmuwan bernama John Dalton. Dia mengemukakan beberapa postulat. Postulat Dalton itu diantaranya postulat Dalton itu yang pertama, atom merupakan yang pertama, atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, di sini ada 3 dulu ya. Pertama, atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, masing-masing atom memiliki sifat karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Oke, sekarang Ibu ingin memberikan kalian percobaan sederhana menggunakan kapur dan penghapus.
Oke, coba kalian hancurkan kapur dan penghapus. Hancurkan sampai ukuran yang paling kecil yang nggak bisa dihancurkan lagi. Ayo, sudah selesai? Sudah. Sekarang lihat serpihan-serpihan yang paling kecil itu dari kapur, dari penghapus. Oke. Berdasarkan postulat yang pertama, atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Sama nggak sama kapur? Dia paling kecil, tapi jadi kapur itu penyusun yang paling kecil dari kapur itu. Serpihan itu adalah penyusun paling kecil dari kapur. Benar nggak? Benar, Bu. Benar. Benar ya. Yang kedua, masing-masing atom memiliki sifat karakteristik yang berbeda. Atom serpihan terkecil dari kapur dan serpihan terkecil dari penghapus beda apa sama? Beda, Bu. Beda. Nah, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Benar apa enggak? Senyawa kapur sama penghapus beda nggak atomnya? Beda, Bu. Beda. Berarti masuk ya sama logika kita ya, pakai kapur dan penghapus. Ya. Selanjutnya, yang keempat, adanya kedua atom dapat membentuk menjadi senyawa. Bisa dibayangkan misalnya kita punya air. Air itu penyusunnya hidrogen dan oksigen. Ya. Hidrogen dan oksigen itu senyawa yang berbeda, unsur yang berbeda atau unsur yang sama? Berbeda. Berbeda. Nah, tapi dalam air itu hidrogen dan oksigen bisa nyatu kan? Berarti unsur yang berbeda itu juga bisa membentuk senyawa, bentuk senyawa. Benar? Benar, Bu. Yang kelima, atom tidak sejenis dapat bergabung membentuk senyawa dengan tetap memperhatikan perbandingan sederhananya. Misalnya H2O. H2O tadi terdiri dari apa? Hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen. Apa rumus kimia dari hidrogen, ada yang tahu? H2. Oksigen? O2. Nah, kenapa tidak ditulis H2O ini H2O2? Karena dia pakai ini perbandingan sederhana. Biar supaya apa? Supaya dia stabil. Ya. Oke, yang keenam. Model atom Dalton adalah bola pejal. Jadi ini ciri khas dari teori atom Dalton itu dia berbentuk bola pejal. Jadi cuma bulat aja begini ya. Nah, tapi teori ini tentu punya kelemahan.
Karena nggak mungkin kan atom cuma begini aja gitu. Kelemahannya apa? Yang pertama, dia tidak bisa menjelaskan gimana cara atom ini berikatan. Yang kedua, dia tidak bisa menjelaskan cara dia berikatan gimana. Kan harus ada tarik menarik, ya kan? Nggak mungkin dia berikatan nempel aja kan nggak mungkin. Jadi teori ini punya kelemahan. Oke. Mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya ada teori Thomson. Oke, selanjutnya adalah teori Thomson ya. Teori Thomson ini adalah teori yang mengembangkan dari teori si Dalton. Jadi Thomson ini dia dia menuliskan percobaan dari orang lain. Percobaannya bagaimana? Percobaannya itu jadi dia menggunakan tabung sinar katode. Anggap aja ini tabung sinar katode. Tabung sinar katode ini dia pakai tegangan listrik yang tinggi. Ya, ini tegangan listriknya. Kemudian dia juga di tabung sinar katode ini dia punya katode yang bermuatan negatif dan anode yang bermuatan positif. Tabung ini hampa udara. Jadi ketika diberikan tegangan listrik, jadi nanti pas diberi tegangan listrik, si katode ini dia akan memancarkan sinar. Sinarnya itu kita bisa lihat nanti di sini. Jadi dia memancarkan sinar. Kemudian ditambah lagi dengan diberikan medan magnet. Ketika diberikan medan magnet ini, sinar yang dari katode ini dia berbelok. Nah, ada yang berbelok, belok, ada yang lurus. Nah, di sini ada lempeng. Nah, jadi lempeng ini bermuatan positif. Ya. Katode negatif, sinarnya ada yang belok, ada yang lurus. Nah, yang belok ini kata si Thomson, dia ini bermuatan negatif karena ini kan ada lempeng nih, lempeng bermuatan positif. Kalau negatif sama positif masuk. Kalau negatif sama negatif dia bertolak belakang, bertolak ke sana, ya. Jadi Thomson menemukan ada nih muatan yang sama si katode ini. Ya, jadi ini namanya muatan elektron dan dinamakan muatan elektron. Jadi si Thomson ini dia menemukan elektron. Di mana bentuk model atomnya? Model atomnya karena ini elektronnya dia tidak bisa menentukan di mana letak elektronnya, makanya dia bikin penyebar muatan elektronnya. Jadi ini namanya, kita sering dengar namanya model atom Rorty-Christmas, ya. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan?
Sekarang kalau sudah paham, sebagai penutup, Ibu ingin salah satu dari kalian atau dua orang menyimpulkan teori Dalton dan teori Thomson. Pertama teori Dalton dulu, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Jadi kesimpulan teori Dalton itu di postulatnya ada yang pertama, atom itu merupakan partikel terkecil. Yang kedua, masing-masing atom memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Terus yang ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Keempat, adanya kedua atom dapat membentuk menjadi senyawa. Yang kelima, atom tidak sejenis dapat bergabung membentuk senyawa. Oke, terima kasih Ratna. Sekarang Thomson, Saya sebulan. boleh. Dari teori Thomson itu dalam percobaan menggunakan tabur sinar katode, Thomson menemukan elektron. Penemuan elektron berdasarkan percobaan menghasilkan adanya seberkas cahaya yang membelok. Kemudian Thomson menyimpulkan bahwa cahaya yang membelok itu telah melewati elektron. Maka model atom Thomson ini seperti bentuk roti kismis, di mana roti diibaratkan atom yang bermuatan positif, sementara kismis adalah atom yang bermuatan negatifnya. Oke, terima kasih Sofi. Oke, sebelum menutup pelajaran, Ibu minta kalian untuk mengerjakan tugas. Gak usah banyak-banyak, 1-5 aja. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.